Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Kadarsa, beserta para guru besar, para dosen, juga yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Salman ITB, hadirin sekalian, para mahasiswa, jamaah tarawih, shaimin, shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa menjalankan salat tarawih bersama-sama. Tentu hari-hari ini adalah hari-hari yang amat sangat berharga. Hari-hari yang berada pada bulan terbaik untuk menghadirkan sosok kemanusiaan kita, baik sosok nurani ataupun sosok profesionalisme dan prestasi yang harus kita persembahkan untuk masa depan kemanusiaan, masa depan peradaban. Hadirin sekalian, Islam itu selalu menyuruh kita menatap masa depan dengan lebih pasti dan menyuruh kepada kita untuk menghadirkan syarat-syarat untuk lebih memastikan masa depan kita lebih baik dan lebih baik. Islam tidak pernah mengajarkan kemunduran. Islam tidak pernah mengajarkan kemiskinan. Yang adalah kemajuan, kesejahteraan dalam bingkai penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan Islam. Untuk menggambarkan betapa Islam membenci kemiskinan, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, lau kanal faqru wal maskanatu rajulan laqataltuhu. Kalau saja kemiskinan, kefakiran itu menjelma menjadi seorang laki-laki, akan segera kubunuh dia. Saking dibencinya kemiskinan dan kefakiran itu dan kemunduran itu. Untuk menggambarkan betapa orang-orang saleh, orang-orang takwa harus memegang kendali materi di muka bumi ini, Rasul bersabda, ni'mal malus salihu fi yadir rajuli salih. Sebaik harta yang baik, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dikelola oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang baik. Rasul juga bersabda, al-ghaniyyu syakiru khairun wa ahabbu ilallahi minal faqiri sabir. Orang kaya yang bersyukur, orang sejahtera yang bersyukur lebih baik di mata Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang miskin yang bersabar. Kemudian Al-Quran juga
menyebutkan lebih lanjut dalam surat Al-Jumu'ah tentang seperti apakah cara pandang kehidupan kita terhadap dunia akhirat sekaligus. Karena kalau seorang muslim mengatakan hidup itu tidak terpisah dunia dan akhirat. Dua-duanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nasib akhirat kita tergantung seperti apa kita mengukir nasib tersebut di dunia. Manakala kita mempersiapkan akhirat di dunia dengan baik, itulah jenis akhirat kita yang akan kita sambut bersama pada saat di akhirat kelak nanti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, tatkala azan Jumat dikumandangkan, maka bergegaslah kalian menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bersama imam dan tanggalkan seluruh transaksi bisnis dan perdagangan. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa manakala azan Jumat di masjid sudah berkumandang, sementara masih ada laki-laki akil balik yang masih transaksi, tidak sah transaksinya. Momentum kerohanian sudah tiba dengan tibanya azan Jumat. Tapi jangan salah, perhatikan firman Allah setelah salat Jumat usai dilaksanakan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika Jumat sudah selesai dilaksanakan, tidak ada tidur siang, tidak ada hidup bersantai-santai. Yang ada adalah perintah Allah, manakala Jumat usai dilaksanakan, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah, karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan lupa saat menyebar di muka bumi, saat mencari rezeki, zikir pada Allah jangan lupa, supaya rezekinya halal, cara mengambilnya benar, dan kalian menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Seperti itulah cara pandang agama ini. Agama yang lengkap, agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia tak terkecuali. Sekecil apapun kehidupan tersebut pasti menemukan aturan main dalam urusan kehidupan dalam agama Islam ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, Islam memandang kemajuan itu sangat penting. Kita ingin bahagia, maju di dunia dan akhirat sekaligus. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin memohon kepada Allah hasanah di dunia, sukses dunia, sebagaimana kita ingin juga sukses akhirat yang ditandai dengan tidak tersentuhnya kita dengan api neraka, masuk ke dalam surga. Itulah jenis sukses ukhrawi yang kita tuju bersama-sama dengan membangun sukses di muka bumi ini menuju sukses ukhrawi nanti. Jadi ternyata Islam menyuruh umatnya supaya maju. Kalau pada hari ini kebanyakan umat kita belum maju, berarti Islam belum bekerja dalam kehidupan kita, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial kita. Itu persoalannya. Kalau pada hari ini ada 100 orang yang kaya, kelihatannya sudah sangat maksimal kalau ada 10 diantaranya adalah muslim. Tapi kalau ada 100 orang miskin, hampir dipastikan 90 diantaranya adalah muslim. Ini adalah fenomena kekinian yang tidak sesuai dengan arah Islam, yang harus dirubah oleh kita semuanya. Kita merubah diri kita dan merubah lingkungan kita sedapat mungkin untuk menjadi Islam yang berdaya, Islam yang berkemajuan. Hadirin sekalian, seperti apakah titah Allah terkait dengan kemajuan dan kesuksesan masa depan? Ternyata
Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dalam kalimat takwa ada dua dimensi yang tidak boleh terpisah. Takwa itu mengandung dua dimensi, dimensi moralitas dan dimensi profesionalisme. Orang bertakwa itu adalah orang yang bermoral dan punya keahlian mengolah alam semesta ini. Itulah yang bertakwa. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah masing-masing jiwa mengevaluasi, memikirkan apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah dipersiapkan lighadin, untuk menyambut hari esok. Ghadin Al-Quran sangat luas. Esok itu adalah seluruh masa depan adalah esok. Bisa esok hari, ghadan artinya bisa ghadan minggu depan, bisa ghadan itu tahun depan, bisa ghadan abad depan. Ghadan juga bisa berarti akhirat. Jadi seluruh jenis esok, dari mulai esok yang terdekat, esok tengah sampai esok yang paling akhir, yaitu esok akhirat, keseluruhannya harus kita siapkan dengan baik. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kamu kepada Allah, kembalilah takwa kamu kepada Allah, sebab Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin sekalian, satu-satunya ayat yang ittaqullaha, kalimat ittaqullahnya diulangi dua kali hanya pada ayat 18 surat Al-Hasyr ini. Tidak ada pada ayat yang lain. Dan ayat ini adalah ayat yang menyuruh kita untuk menghadirkan kemajuan. Hadirin sekalian berbahagia yang Allah muliakan. Oleh karena itulah, mari kita rumuskan visi besar hidup kita. Akidah yang kita miliki, fahami dengan baik. Sebab akidahlah yang sesungguhnya akan membawa visi besar dalam kehidupan kita. Visi besarlah yang akan menghadirkan cita-cita besar. Cita-cita besarlah yang akan menghadirkan karya dan sukses besar. Hadirin sekalian, mari kita berpikir dengan baik, merenungi keadaan dunia dan masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mungkinkah dunia dengan sistem global yang hari ini ada sampai pada sebuah kemakmuran yang berkeadilan? Mungkinkah? Pada saat kawasan utara, Eropa dan Amerika Utara makmur luar biasa, lihat kawasan selatan dunia. Ada yang berkembang model Indonesia, mudah-mudahan menjadi maju pada saatnya. Dan peran kemajuan tersebut tentu sebagian peran ke depan ada di hadapan, ada pada peran kita semuanya. Orang-orang dengan wajah cerah di hadapan saya. Katanya nasib Indonesia tergantung ITB katanya. Jadi kelihatannya dari sinilah sebetulnya nasib Indonesia ke depan. Dari ITB inilah. Oleh karena itu saya ingin mahasiswa ITB punya pikiran besar, membangun perubahan, menghadirkan kesalehan sosial. Tidak saja menghadirkan sukses pribadi, tapi sukses sosial yang sangat jauh, yang sangat luas. Hadirin sekalian, mengapa orang lain makmur? Mengapa Korea yang merdeka tanggal 15 Agustus 45 dan 2 hari kemudian Indonesia merdeka 17 Agustus 45, mengapa mereka melesat melebihi kita? Ada apa gerangan yang dimiliki oleh mereka? Padahal kekayaan alamnya lebih hebat kita. Mereka tidak punya
persediaan emas yang besar. Dan ternyata anugerah Allah menentukan, menakdirkan kepada kita persediaan emas terbesar di muka bumi ada di Indonesia. Hadirin sekalian, mengapa kemudian berbagai kekayaan alam, sumber daya alam yang kita miliki tidak menghadirkan Indonesia yang menjadi negara yang dengan cepat menjadi negara makmur? Saya sebut negara makmur karena dengan Korea dibandingkan agak jauh saat ini. Pada tahun 80-an Korea masih lebih kere daripada Indonesia. Seoul lebih kumuh daripada Jakarta. Tapi saat ini ternyata beda jauh. Pendapatan per kapita Korea Selatan kalau didolarkan sudah 4.200 ya, atau 4.000-an lah, 40.000 maksud saya, 40.000 US dollar per kapita, per orang, per tahun. Indonesia baru cenah 3.600 US dollar. Dia sudah 4.000, udah 40.000. Jauh, sudah 12 kali lipat melampaui kita. Ternyata ketika ditelisik urusannya sederhana. Mereka menyediakan, menghadirkan SDM unggul. Tidak mungkin sebuah negara bisa maju tanpa SDM unggul. Karena lakon utama di dunia ini manusia, bukan alam yang lain, bukan makhluk yang lain. SDM unggul inilah yang kemudian mengelola SDA yang melimpah. Dan kemudian hasil pengelolaan itulah menjadi kemakmuran. Apa gerangan yang terjadi? Yang terjadi ternyata di sana hasil bumi, baik hasil bumi bagian atas, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, kelautan, ataupun hasil bumi bagian bawah, minyak, gas bumi, mining, barang tambang secara umum, ternyata dilarang dijual keluar kecuali diolah dulu jadi barang jadi. Dengan diolah jadi barang jadi, hulu hilir dikelola dengan baik, ada dua manfaat besar. Manfaat besar pertama adalah denyut perekonomian. Ketika diolah barang hulu jadi barang hilir, berdenyut ekonomi. Saat berdenyut, terbuka lapangan kerja. Saat terbuka, terserap pengangguran. Jadilah sebuah negara yang lebih banyak kesempatan kerja daripada angkatan kerja. Makanya dia mengimpor tenaga kerja. Mengapa? Karena ada pengolahan hulu hilir. Dia melarang menjual kecuali setelah dia barang jadi. Begitu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, barang hulu diolah jadi barang tengah dan barang hilir, ternyata nilai tambahnya sangat tinggi. Yang asalnya 1 kilo besi harganya berapa ribu begitu? Sekilo besi 5.000, 10 di Jabar Selatan kan? Jabar Selatan ada pasir besi ditambang. Jadi besi sekilo itu harganya 10 ribuan, 15 ribu barangkali besi. Tapi ketika diolah jadi chip 0,0 sekian gram, lebih mahal daripada sekilo. Itu nilai tambah saat ada industri pengolahan hulu sampai ke hilir. Nilai tambah itulah yang kemudian menjadi akselerasi kemakmuran. Hadirin sekalian, pada hari ini kita masih gemar menjual barang mentah kan? Ketika barang mentah dijual, apa yang terjadi? Yang terjadi jam kerja, tenaga kerjanya di luar negeri, bukan di kita. Dampaknya orang kita kehilangan pekerjaan karena tidak ada denyut perekonomian, gara-gara tidak ada pengolahan hulu ke hilir. Nilai tambah tidak ada juga. Ini persoalannya. Hadirin sekalian, sekarang mulai
ada perubahan yang mudah-mudahan perubahannya dahsyat begitu. Mulai ada dorongan industri hulu hilir atau hilirisasi. Mudah-mudahan ini adalah kebijakan yang sangat baik ke depan dan harus kita dorong secara intelektual. Harus kita dorong secara profesional. Karena ternyata para pejabat di tingkat pusat yang menentukan kebijakan teknis katanya paling banyak eselon 1 itu ITB. Itu Profesor Rektor ya. ITB, UGM, UI berebut. Pokoknya kalau kita nyari eselon 1 di kementerian yang menghadirkan kebijakan teknis itu pasti dari 3 kampus besar ini berebut di sana gitu. Tidak salah kalau saya mengatakan bahwa nasib Indonesia ada di tangan ITB. Begitu kan? Jadi kira-kira wajah-wajah di depan saya suatu saat jadi eselon 1 lah kira-kira begitu. Begitu ya. Mohon kita jangan menjadi tukang insinyur. Mohon kita menjadi insinyur dan pemikir sekaligus. Memikirkan bagaimana jenis perekonomian dan jenis ekonomi yang harus kita gerakkan sebagai bangsa untuk menghadirkan kemakmuran di negeri ini. Itu juga menjadi bagian dari masa depan. Menjadi bagian dari ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sekalian, insyaallah dengan semakin banyak kaum intelektual memahami urusan besar global maupun urusan lokal dan teknis, insyaallah arah bangsa yang kita cintai ini dengan semangat gotong royong, dengan semangat keindonesiaan, dengan semangat kebineka tunggal ikaan. Saya sebut begini karena kita harus sadari bahwa negeri ini menjadi negeri dengan etnis yang terbanyak di dunia. Tidak pernah ada negara dengan etnis yang paling besar selain Indonesia. Ada 680 bahasa daerah lebih. Ketika saya sebutkan ke orang Timur Tengah kaget, apa iya? Apa ini dunia mimpi? Bukan mimpi, ini Indonesia. Kaget dia. Oh ada 600 bahasa di Indonesia, bingung gitu. Di Arab kan bahasa Arab kabeh kan gitu. Di sini ternyata ada bahasa yang ratusan dan disatukan dengan bahasa Indonesia. Tentu saja kita harus memahami bahasa global juga, Inggris maupun bahasa Arab yang sudah masuk bahasa global untuk menjadi pemain global. Karena hadirin sekalian, kita harus menjual karya-karya kita ke pasar global juga, dan kita tidak harus menjadi bagian dari pasar global, bahkan dipaksa menjadi bagian dari pasar global. Bukan kami yang itu pemaksaan pasar global. Saya sebut pemaksaan karena can siap-siap tuh yang orang teh gitu. Mun siap mah enggak akan nyebut pemaksaannya gitu kan. Selamat datang pasar global kan begitu. Di kulantaran orang can siap jadi rada kapaksa begitu kira-kira. Hadirin sekalian, saya kira tidak ada yang terlambat. Saya sengaja mengatakan seperti ini di hadapan para intelektual, para calon manusia Indonesia yang hebat yang akan memengaruhi kebijakan kebangsaan kita, kebijakan pembangunan kita. Sehingga hadirin sekalian, saya ingin semuanya mari kita hadirkan kemampuan kita untuk mempengaruhi segala jenis gerak langkah bangsa ini ke depan dengan pengaruh yang positif dalam bidang apapun, dengan kekuatan kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing di bidang kita masing-masing. Sulit kita mempengaruhi segala bidang, paling tidak kita mampu mempengaruhi ke arah kebaikan pada bidang yang kita kuasai. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Ramadan menghadirkan keterbukaan kita menatap masa depan di tangan kita insya Allah. Mengapa saya sebut demikian? Terakhir, sebab kawasan bangsa-bangsa yang otaknya masih relatif murni, masih bagus ya kawasan-kawasan ASEAN inilah diantaranya. Kawasan Eropa sulit mencari orang cerdas. Apa sebabnya? Ibu bapaknya sudah alkoholik. Ya, alkohol itu pasti merusak darah, pasti merusak keturunan. Sperma yang datang dari seorang ibu atau seorang ayah yang alkoholik dan ibu juga alkoholik, udah pada lemas spermanya, udah gak tegas, udah gak kenceng lagi, udah tidak lincah lagi. Ketika jadi embrio, jadi anak, kemudian lahirlah menjadi
menjadi anak baru dari sebuah perkawinan udah pada lemes, nggak cerdas lagi. Makanya orang Eropa kalau menghadapi matematika, aduh matematika udah riweuh gitu. Betul, saya katakan seperti itu, betul. Jadi lebih cerdas orang Indonesia daripada orang Eropa. Urusannya otak kita belum dipakai, masih mahal otak kita. Original, ini masalahnya itu. Suatu saat terakhir, satu saat ada pameran otak. Otak Israel itu $3. Otak Eropa $5. Otak Indonesia, otak Arab termasuk $10. Ditanya mengapa otak Arab, otak Indonesia $10? Masih original, jangan dipakai gitu. Itu aja urusannya hadirin sekalian. Mari kita berpikir, pengaruhi segala jenis kegiatan dan kebijakan di negeri kita dengan pengaruh positif, termasuk tentu pengaruh positif pada kebijakan politik. Sebab kebijakan politik adalah kebijakan yang paling memengaruhi banyak orang. Tidak ada kebijakan yang paling memengaruhi banyak orang selain kebijakan politik. Oleh karena itu harus hadir di pertarungan politik orang-orang yang hebat, orang-orang yang pro rakyat, orang-orang yang pro masa depan, untuk menghadirkan segala jenis regulasi yang memang pro rakyat dan pro masa depan dan pro kemajuan. Itu urusannya. Kalau orang-orang yang tidak punya cita-cita besar hadir dalam kebijakan politik, ini bahaya. Cita-citanya pendek, cita-citanya rendah. Hasil regulasinya pun regulasi yang ya menguntungkan pihak tertentu, menguntungkan segelintir orang, dan kemudian menguntungkan dalam skala kecil, dan kemudian bukan jangka panjang, jangka pendek. Itu persoalannya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.